Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Mutakin. Saya dari terapi Kabuyutan Nabawatala dan berasal dari Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait sejarah perjalanan Gusmus Raksa Jasad. Sejarah perkumpulan Gusmus Raksa Jasad itu sendiri berawal dari kitab Hayatul Fatah. Seiring berjalannya waktu serta regenerasi, kitab tersebut dirubah menjadi Nabawadatal. Dan dari isi kitab tersebut berisi satu ilmu ketunggalan atau ilmu ketuhanan, dan yang kedua ilmu nata diri, nata negara atau lebih dikenal ilmu sosial dan kemasyarakatan, dan yang ketiga ilmu raksa jasad atau lebih dikenal ilmu pengobatan. Seiring perjalanan waktu serta regenerasi atau lebih dikenal generasi ketiga, pada tahun 995 Abuya Agus Muslim, putra dari kelima dari Papa Sutriyarna, mempelajari isi kitab tersebut sampai dengan tahun 996. Pada tahun 997, Buya Agus Muslim mengamalkan ilmu tersebut serta membagikan ilmu tersebut ke seluruh penjuru lapisan masyarakat agar ilmu tersebut bisa dijaga, bisa diamalkan, dan bisa dilestarikan serta nilai budaya ilmu tersebut tidak punah. Dan dari beliau pula ilmu tersebut beliau memperkenalkan ke Tianjin, Cina. Pada tahun 2012 beliau membagikan ilmu tersebut kepada Aang Edi Suwandi. Dan dari Aang Edi Suwandi ilmu Nabawadatala ini disebarluaskan khususnya di wilayah Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jawa Barat lainnya. Dan pada tahun 2015 akhir ketemulah Aang Edi Suwandi dengan yang namanya Angkos. Dan dari Angkos mengamalkan ilmu Nabawadatala ini dan sampailah memperkenalkan ke saya pribadi. Dan saya banyak belajar dari ilmu ini, ilmu Nabawadatala ini salah satu yang ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat istimewa. Saya bangga menjadi sebuah sejarah perjalanan dari isi kitab Nabawadatala. Dan saya juga banyak belajar dari ilmu isi kitab Nabawadatala ini. Yang paling utama, yang paling saya rasakan, saya selalu diajarkan oleh pendahulu-pendahulu saya, oleh Angkos, oleh Aang Edi, oleh Abuya, bahwa ilmu raksa jasad ini selalu mengingatkan dengan 5 aspek kehidupan. 1, aspek spiritual, kedua, aspek sosial, ketiga, aspek edukasi, keempat, aspek healthy, dan yang kelima, aspek finansial. Dari 5 hal tersebut saya banyak belajar, dan saya sangat bersyukur, sangat bangga karena dengan isi dari kitab tersebut saya jadi banyak belajar tentang apa artinya sebuah jati diri saya,
apa artinya sebuah perjalanan spiritual saya di keilmuan ini. Dan saya sangat syukur, sangat bangga bisa terlibat di dalamnya dan bisa mengembangkan ilmu ini dan bisa menjaga amanah ilmu ini melalui jalan syariat dari perjalanan pendahulu-pendahulu saya, dari Angkos, Kang Edi, Buya Agus Muslim, serta leluhur. Mudah-mudahan ini amanah ilmu ini bisa menjadi sebuah amanah yang bisa saya jaga dan bisa saya lestarikan dan bisa saya budayakan, serta yang paling penting poin dari ilmu ini adalah kita hidup dan bisa menghidupi, kita sukses dan bisa sukses, dan yang paling penting silokab dari leluhur kita, dari ilmu Siliwangi, Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan terkait sejarah perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.